Kakak, Apa? nanti Idul Adha kakak gendut lagi dong. Maksudnya? Nambah lah. Kata siapa? Kan makan lagi. Pas 5 kilo nih. Jangan bilang begitu. Apa tuh? Dengerin. Gara-gara kemarin Odi bilang, teman-teman yang mau bertanya, ternyata banyak loh fan Odi pada mau bertanya tentang Idul Kurban. Betul kak? Gampang aku bisa jawabnya kak. Gampang bisa jawab, kata siapa? Aku kan sudah ngaji. Tapi kan ngaji yang Ramadan itu khusus Ramadan, ini Idul Adha beda. Hah, aku bisa jawab. Aku tahu kok kisah-kisah tentang apa? Nabi Ibrahim. Ya udah, nih. Sebentar. Ini HP Kak Danang nih. Jadi di HP ada teman kita yang bertanya nih. Aku pasti bisa jawab. Nggak boleh sombong. Yang sombong itu iblis. Aku bukan iblis kak. Iya kamu Odi. Nih pertanyaannya nih, dengerin ya. Kak Odi, manggilnya kakak. Makasih. Harusnya Mbak Odi. Bilangnya gini deh. Kak Odi, emang waktu kurban Nabi Ibrahim ya menyembelih Nabi Ismail tuh. Oh iya memang benar. Ngaco. Kakak bener kak. Yang aku dengar begitu. Gimana? Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Ini teman-teman, gara-gara setengah-setengah ngajinya. Ih bener kakak. Salah. Bener. Yang bener itu Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Salah, teman-teman. Ini salah ya. Yang bener itu lebih baik kita nanya sama Ustadz. Ustadz itu tahu tentang sejarah ya Nabi Ibrahim, tentang sejarah Idul Kurban bersama Nabi Ismail. Mendingan kita nanya sama Ustadz aja ya teman-teman ya. Ustadz siapa kak? Ustadz yang kemarin. Ustadz Nasfi. Iya. Pokoknya teman-teman, yuk kita kulik, tanya banyak sama Ustadz tentang Hari Raya Idul Kurban. Ih kakak yang bener tuh Nabi Ibrahim. Salah. Bener salah. Ya teman-teman ya, kita samperin Ustadz Nasfi, kita nanya biar kita ngerti banyak tentang Idul Kurban. Oke? Kakak nih udah. Oke, kita jalan aja ke Ustadz ya. Kakak aku tahu Udah, kita belajar sama Ustadz. Kamu tuh. Bihabli minas solihin fabashsharnahu bighulamin halim. Shadaqallahul azim. Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Odi yang ganteng. Ya Allah Ustadz, sehat Ustadz. Alhamdulillah. Aku salim ya kak. Salim yang benar. Salim gak ya? Salim. Salim Ustaz. Oke. Belum taubat juga. Minum obat Ustaz. Minum obat bukan. Tuh kan Masya Ustadz, Allah. nggak berubah juga Ustadz. Iya, tapi makin gagah dan makin soleh. Alhamdulillah. Soleha Ustaz. Soleh. Kok soleh? Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat dan Masya bahagia. Allah. Alhamdulillah. Ke jadi kangen Ramadan. Iya. Ah, Ngaji sama Ustadz ya Ustadz, 15 iya, hari. Bener, 15 hari. Nah, sekarang nih Ustadz, alhamdulillah Ustadz, semakin apa nih? Cerdas. Amin. Tadi kita berdebat Ustadz sama dia. Masya Allah. Iya Ustaz, yang benar aku deh Ustaz pasti. Bener apaan? Jadi gini Ustadz, kan sebentar lagi Idul Adha. Nah, setelah Idul Adha ini kan berarti kan ada tadi Ustadz, kurban kan? Betul. Udi nantangin nih pemirsa. Siapa yang mau komen silakan. Ya aku bisa jawab. Aduh, belagu lu, Dik. Ada yang nanya Ustadz, Iya. memang Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail? Dia bilang iya, tuh kan. Teman-teman, ini dia Ustadz Nasfi yang akan menjelaskan yang sebenarnya seperti apa sejarahnya Ustadz. Ih kakak aku udah jawab. Bener kan Ustaz? Yang bener aku. Bener kan, dengerin aja dulu. Kita ngaji lagi aja, biar bener ya Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita mau penjelasan dari Ustadz. Sebenarnya sejarahnya seperti apa, yang dilakukan sama Nabi Ibrahim seperti apa, sama Nabi Ismail seperti apa. Biar teman-temannya bisa ngerti Ustadz, paham tentang sejarah Idul Kurban. Aku udah jawab juga kan. Udah Ustadz aja yang jawab. Silakan Ustadz. Alhamdulillah rabbil alamin ya. Kak Danang dan Kak Odi atau Bang Odi nih? Kau dia aja Ustaz. Ya, bukan Mbak Odi kan? Bukan. Aku nggak pakai jilbab. Alhamdulillah. Serta kawan-kawan pemirsa BMH TV yang saya hormati. Sejarah kurban memang tidak bisa dipisahkan
dari perjalanan dua sosok yang dimuliakan oleh Allah karena ketaatan dan keimanannya, yaitu siapa di? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimussalam. Keren. Ya, Odi semakin keren karena ngaji terus kan? Iya Ustaz, Ya. alhamdulillah dibimbing sama Ustaz. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sejarah kurban ini secara prinsip Allah Subhanahu wa taala uraikan di dalam surah As-Saffat. Surah ke-37, tepatnya dimulai dari ayat ke-99. 99. Di situ Allah Subhanahu wa taala sampai ke ayat 111 menceritakan secara lugas bagaimana proses awal dari ibadah kurban ini. Di dalam kitab tafsir dan sejarah seperti yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurtubi, ya, mudah-mudahan Odi sudah pernah membaca karya dua Belum, ulama Ustaz. ini, ya. Memang Odi baca buku apa aja? Buku-buku cerita. Nah, buku cerita Nabi ya. Iya Ustaz. Nah, 25 Nabi. 25 Nabi dan Rasul. Nah, di dalam surah itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana kegalauan Nabi Ibrahim alaihissalam karena hingga usia beliau telah memasuki 85 tahun, Nabiullah Ibrahim belum dikaruniai seorang putra. Ya, 85 tahun. Ya. Hingga kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, rezeki berupa seorang putra sebagaimana Allah katakan di dalam surah Saffat itu, fabasyarnahu bighulamin halim, dan kami berikan kepada Ibrahim sebuah nikmat, berita gembira, seorang anak yang sabar. Yang oleh ulama tafsir, ya, disebutkan bahwa anak yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim, ya, karena berdomisili jauh dari Ismail dan ibunya yaitu Hajar, kemudian setelah Nabi Ismail ini lahir rutin menjenguk dan menengok Ismail, sehingga kemudian Nabi Ismail mengetahui siapa ayahnya, tidak kehilangan sosok ayahnya, dan kemudian keduanya memiliki hubungan yang sangat spesial. Hingga akhirnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ismail tumbuh dan menjadi seorang gulam. Gulam. Ya, seorang gulam artinya itu Kak Danang, bahwa seorang putra yang sudah memiliki kemampuan berpikir. Sudah bisa diajak berdiskusi, sudah bisa diajak bercerita seperti Kang Odi. Tuh. Gulam. Gulam. Nah, gitu ya. Oke, Ustaz. Nah, akhirnya ya, kecintaan Nabiullah Ibrahim ini kepada Ismail sangat-sangat tinggi. Karena Ismail tumbuh menjadi sosok putra yang layak untuk dicinta. Dia pintar, dia soleh, dia taat, dia rajin membantu orang tuanya. Sehingga kemudian Allah menguji Nabi Ibrahim. Ya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim, ya, berkata kepada Ismail, Inni ara fil manami anni azbahuk. Ya Ismail, aku mendapatkan mimpi yang sangat berat. Ya. Odi pernah mimpi nggak? Benar Ustaz. Mimpi apa? Jalan-jalan ke Bogor. Mimpinya cuman ke Bogor, ya. Nah, Nabi Ibrahim kemudian berkata kepada Ismail, ya Ismail, saya melihat dalam mimpiku itu, aku menyembelihmu. Coba bayangkan Bapak Ibu, ya. Odi bisa membayangkan, Kak Danang bisa membayangkan? Serem Ustaz. Iya benar. Nah, Imam Al-Qurtubi menukilkan perkataan Imam Al-Muqatil bahwasanya Nabi Ibrahim itu sebenarnya ragu dengan mimpinya. Ya, benar nggak ini mimpi dari Allah? Sehingga kemudian Imam Muqatil mengatakan bahwa Nabi Ibrahim membutuhkan waktu 3 malam. Yang tiap malam dari 3 malam itu berturut-turut Nabi Ibrahim mimpi menyembelih Ismail. Sehingga kemudian Nabi Ibrahim yakin bahwa ini adalah mimpi yang benar. Disampaikanlah kepada Ismail, dan luar biasa Ismail. Ya, ya abatif al-ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukan wahai ayahku, jangan ragu.
kau akan dapati aku menjadi anak yang menerima keputusan Allah tersebut. Jadi yang disembelih Ismail kan Ustaz? Dengerin dulu, belum selesai. Tunggu dulu, belum Nggak sabar. selesai. Kalau mau buka puasa tunggu maghrib. Tuh dengerin. Iya Ustaz. Wa fadainahu bidzibhin azim. Allah mengganti Nabi Ismail. Hati-hati. Tutup lagi. Salah kan? Ya. Wa fadainahu, dan Allah mengganti Nabi Ismail dengan binatang yang azim. Tuh. Jadi bukan Nabi Malu kan Ismail kamu. yang disembelih. Tuh. Allah ganti, dan itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah. Nah, inilah yang menjadi asal mula daripada syariat kurban tersebut. Sebuah perjalanan keimanan, perjalanan ketaatan, perjalanan kesabaran yang diperagakan secara indah oleh dua sosok yang mulia, Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihimussalam. Masya Allah, tabarakallah. Jadi teman-teman sahabat sekalian, jelas surat As-Saffat As-Saffat ayat 99 sampai 111. Oke, teman-teman bisa baca surat tersebut dan artinya. Jadi jelas ya, bukan Nabi Ismail. Kenapa? Malu. Makanya ngaji lagi. Iya Ustaz, aku ngaji lagi ya Ustaz tentang Idul Kurban. Boleh kan Ustaz? Boleh, Oke. supaya lebih Pintar dan Amin. cerdas Dan dan, lebih soleh. soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sekian ya kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang tertulis dalam As-Saffat ya Ustaz? As-Saffat 99 sampai 111. 111. Insya Allah kita semakin cerdas di BMA TV. Terima kasih. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sotoy lagi. Iya.